Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat siang semua yang dalam perjalanan, yang sedang di rumah. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, dijauhkan dari segala macam penyakit dan mara bahaya. Oke, nama saya Yulis Rianto, saya dari channel G-Matic Channel, dan ini adalah video pertama saya tentang mengulas gear yang saya punya kebetulan saat ini, Nikon Z6. Namun sebelumnya, agar kami dapat tetap bisa semangat, berkembang, dan membuat konten-konten lain yang bermanfaat lainnya, tolong like, subscribe, dan biasa ya komen, agar kami dapat berkembang terus dan semangat ya. Jangan lupa teman-teman di rumah, kita akan coba untuk berbagi hal-hal yang berkaitan dengan dunia wedding ya, yang berguna. Mungkin kalau kalian sering melihat tutor-tutor atau konten-konten video yang lainnya yang membahas gear, membahas tentang pengolahan, editing dan sebagainya, di sini kita akan coba menambahkan tentang bagaimana tips-tips untuk menaikkan kualitas foto-foto Anda. Kalian juga boleh follow, karena nanti kalau ada yang follow kita kasih beberapa hal-hal yang mungkin berguna untuk kalian, seperti alat kalibrasi, preset-preset dan sebagainya. Saya akan coba mengulas tentang kamera saya, Nikon Z6, yang kebetulan sudah cukup lama, sudah hampir 3-4 tahun yang lalu diluncurkan oleh Nikon, tepatnya di bulan Agustus 2018. Nikon Z6 ini mungkin kamera full frame mirrorless pertama dari Nikon, karena sebelumnya Nikon sangat-sangat terkenal di kamera DSLR-nya. Kebetulan saya juga punya yang D750, tapi saya nggak begitu lama pakai. Saya malah lebih lama pakai ini, karena saya juga belum lama pindah ke Nikon. Dan ini saya beli setahun yang lalu, dan sekarang shutter count-nya sudah 100.000 lebih, dan kondisinya masih sangat prima. Dari situlah saya sangat tertarik untuk membahas Nikon Z6 ini di tahun 2021 ini, agar barangkali ada teman-teman yang sedang mencari kamera baru, mencari alternatif kamera lain, atau mau upgrade dan sebagainya, bisa terbantu dengan review benar-benar dari saya pengguna langsung Nikon Z6. Untuk spesifikasi singkatnya, Nikon Z6 ini menggunakan sensor BSI CMOS X-Speed 6, salah satu sensor generasi yang terbaru dari Nikon, memuat 24 megapiksel kerapatan piksel pada gambar. Jadi kamera ini masih tetap hampir sama dengan kamera sebelumnya di D750, 24 megapiksel. Namun kali ini mereka membenamkan sensor yang berteknologi backside illuminated. Nah, saya tidak akan membahas tentang sensornya, saya akan membahas tentang bagaimana kita sebagai seorang fotografer wedding mengoperasikan Nikon Z6 ini yang agak sedikit berbeda dengan DSLR-nya. Secara user interface-nya cukup berbeda dengan DSLR-nya yang sebelumnya banyak sekali tombol, tapi di sini Nikon Z6 memperingkas tombol-tombol tersebut hingga user-friendly user interface. Selain juga Nikon Z6 ini kamera mirrorless pertama full frame dari Nikon, Z6 ini juga memperkenalkan sebuah teknologi kartu penyimpanan yang baru, yaitu kartu penyimpanan QXD ya. Ini salah satu saya juga pernah lihat di channelnya Xtech Media. Ini salah satu pengembangan antara Nikon dan Sony. Akhirnya Nikon membenamkan ini pada kamera mirrorless full frame pertamanya. Memori QXD ini XQD sorry. Yang 32 GB ini saya dapat bundling dari kameranya, dan saya satu lagi beli kebetulan dapat second karena harganya cukup lumayan dibandingkan dengan memori SD card biasa ya. Tapi dengan yang SD card yang sekarang yang UHS-2 itu kayaknya udah hampir seimbang sih harganya, udah di atas 1 juta gitu untuk yang 32 GB gitu. Speednya cukup lumayan, rate-nya bisa 440 MB per second dan write-nya bisa 400 MB per second. Artinya memori ini sangat support untuk data-data kecepatan tinggi, terutama untuk video 4K, terus kecepatan burst kamera yang membutuhkan memori yang cepat tanggap juga. Jadi QXD ini merupakan salah satu pilihan memori yang tepat menurut saya. Dan selama menggunakan QXD ini, saya bisa dibilang sudah setahun lebih belum pernah mengalami kegagalan ataupun error dalam memori ini, amit-amit ya. Alhamdulillah belum pernah. Dan saya sangat puas dengan kinerja XQD ini. Sesuai lah, worth it, worth every penny. Nah, selain tadi user interface-nya, memorinya, bentuk bodinya, sensornya, salah satu perbedaan Nikon Z6 dengan pendahulunya adalah tentang image size. Yaitu di mana di sini kita bisa merubah image size dari file RAW ya, yang biasanya di DSLR
Nikon sebelumnya nggak bisa dirubah, paling hanya kompres dan unkompres gitu ya. Kali ini di Z6 itu ukuran RAW size-nya bisa dirubah dari mulai yang large, medium, hingga small. Jadi dengan memori yang cukup kecil seperti ini, kalau kita belum punya budget untuk beli memori lagi, tapi kita mau shoot RAW di wedding ya, karena bagi saya shoot RAW itu wajib, dan menurut saya juga banyak referensi dari fotografer-fotografer di luar sana. Jika kita sudah melakukan fotografi untuk hal yang dibayar, maka wajib kita menggunakan file RAW. Nah, di Z6 ini RAW-nya bisa dirubah sesuai kebutuhan. Artinya ketika kita benar-benar memotong momen-momen yang penting, kita bisa pakai file yang large ya. Tapi kalau kita mau foto-foto untuk yang ya foto produk atau foto-foto session, model dan sebagainya, artinya kita bisa memilih ukuran RAW yang lebih kecil. Ataupun misalnya kita mau foto banyak, kita punya memori sedikit di wedding yang cukup panjang, kita bisa menggunakan file RAW yang kecil. Itu salah satu juga kelebihan Nikon Z6. Sistem autofocus yang katanya masih kalah dengan merek-merek lainnya, tapi menurut pengalaman saya setelah 1 tahun lebih saya memakai ini, saya cukup puas dengan performa autofocus, terutama di eye detection. Itu sangat membantu sekali untuk orang-orang seperti saya yang sudah agak berumur gitu, udah nggak mau capek-capek lagi fokusin ke muka orang dengan single point fokus gitu. Nah, di Nikon Z6 ini sudah ada fitur eye detection, artinya kita tinggal, kalau biasanya saya tinggal pakai continuous AF, kita arahkan ke wajah klien, itu mereka langsung mengunci di mata mereka, kita tahan terus, kita foto, dan alhamdulillah mungkin hampir 90% tembakan tidak meleset. Penggunaan baterai, kali ini baterai kita sudah pastinya, karena ini mirrorless, lebih membutuhkan tenaga untuk viewfindernya elektronik, live view-nya kadang nyala terus, maka otomatis penggunaan konsumsi baterai lebih banyak daripada DSLR. Untuk kamera saya sendiri, untuk 1 hari wedding penuh, itu saya biasanya pakai 2-3 baterai. Untuk menu-menunya masih sama seperti DSLR sebelumnya. Sehubungan dengan UI yang telah dirubah oleh Nikon, menyesuaikan dengan teknologi mirrorless ya, tombolnya jadi lebih simple, dan ini ada information di sini yang sangat berguna sekali untuk pengaturan cepat kita. Ini berguna banget. Seperti channel-channel lainnya pernah bahas ini lebih ke mirip Sony sekarang, kamera Sony. Jadi satu tombol untuk berbagai macam pengaturan yang biasanya kita pakai, dan ini bisa di custom. Kita mau pakai apa di sini? Kalau saya sih seperti ini. Sini ada picture control, quality, ada flashnya, ada buat wifi, image area. Nah, ini berguna banget kalau kita punya satu lensa. Kita bisa rubah dengan cepat nih, FX ke DX itu jadi bisa ngezoom sedikit. Nah, ini AF Mario mode, ini manual fokus sistemnya kita lihat. Nah, ini IBIS nih on, dan ini biasa active lighting, metering, mid size, dan ini white balance. Nah, namun selain ini juga tombol-tombol seperti function ini juga bisa di custom. Kalau saya yang function FN2 itu saya gunakan untuk merubah sistem autofocus. Jadi saya nggak perlu masuk ke menu, tinggal pencet ini kalau mau merubah sistem autofocus. Kalau function 2 saya bilang saya bisa ngerubah fokus dari function 2 langsung AFS, saya putar jadi AFC, saya putar lagi jadi MF gitu ya. Dan di dial wheel depan juga jadi bisa AFS, AFC mau kayak gimana, mau eye detection biasanya saya pakai yang ini AFC tapi yang full gini. Kalau kita udah aktifin eye detection-nya dia langsung otomatis. Oke. Nah, untuk perbedaan satu lainnya ini menu burst ada di sini. Agak kagok sedikit, tapi ini kita bisa langsung cepet rubah. Berapa lama pakai langsung terbiasa sih. Itu aja sih, interface-nya kurang lebih nggak jauh beda dengan DSLR-nya. Dan ini menjadi lebih praktis ketika kita bisa customisasi seluruh tombol-tombol yang ada di sini. Salah satu perbedaan juga di Nikon Z6 ini dengan D750 yang pernah saya punya, untuk white balance autonya, kalau dulu di
di 750 hanya kita diberikan satu kalau nggak salah ya. Silahkan komen kalau misalnya perkataan saya kurang benar nih teman-teman. Kalau di Z6 ini sudah dikasih 3 white balance auto, yang saat ini white balance auto tuh untuk kamera-kamera canggih zaman sekarang tuh sangat-sangat lumayan akurat kalau menurut saya, tapi lebih disesuaikan lagi. Jadi ada yang agak kuningan, ada yang di tengah-tengah, ada yang agak kebiruan. Jadi kalian juga bisa custom dengan white balance shift-nya pada pengaturan seperti kamera-kamera lainnya. Nah, menurut saya itu saja sih perbedaan Nikon Z6 ini dengan DSLR sebelumnya, terutama yang D750 yang saya punya. Untuk next-nya kita akan coba bener-bener kita lihat raw processingnya untuk wedding fotografi ya, yang kata teman-teman saya yang juga menggunakan Nikon Z6 ini, penerapan warna atau preset yang digunakan nih, pengaturan pengeditan itu agak sulit. Jadi kita tidak bisa menggunakan preset yang sama walaupun di tempat yang sama ya, tetap harus tweaking terus tiap hari. Dan itu ternyata saya juga mengalami hal seperti itu. Dan menurut sumber yang lainnya katanya memang karena Nikon Z6 ini dia sensornya juga baru, artinya teknologinya baru, mungkin di dalamnya ada mesin-mesin buat pembuat warnanya juga baru, artinya si preset lama kita atau apapun itu yang digunakan untuk mengedit itu belum terbiasa ya. Nah, untuk lebih jelasnya nanti kita coba edit salah satu file raw Nikon Z6 di ini di PC saya, di Mac saya. Oke, yuk sama-sama kita lihat aja. Nah, ini dia, kita mau coba edit file raw dari Nikon Z6 ini. Saya kebetulan fotonya pakai large, yang ukuran large yang paling besar ya, tapi dikompres, lossless compress kalau nggak salah, jadi filenya nggak terlalu gede. Nah, lensanya 35 Sigma Art, lensa sejuta umat yang cukup tajam, saya juga cukup puas. Tapi Sigma Art tambah FTZ, oh my god, ini berat banget guys, berat buat usia-usia saya yang udah agak tua. Nah, kita lihat langsung edit aja sini. Nah, untuk Lightroom saya pakai yang 2021 ya kalau nggak salah ini versinya. Iya benar, 2021. Biasanya di sini udah ada kamera profilnya. Saya ganti langsung jadi yang sesuai dengan kita foto netral, karena saya foto netral. Oke. Langsung saya cropping pakai auto aja supaya langsung lurus. Enter. White balance shot karena sudah cukup memuaskan di sini. Saya terang-terangin dikit aja. Kontras juga nggak gitu. Highlightnya diklip sedikit, white diklip sedikit. Nah, ini shadow black nanti belakangan biasanya. Yang penting kita terangin dulu. Ini tone curve jarang saya. Kalau untuk yang versi-versi foto zaman sekarang tuh jarang begini yang pakai tone curve, karena pengennya natural aja gitu, natural. Paling saya dirubah di skin tone. Skin tone itu adanya di HSL biasanya. Kalau di Nikon itu adanya di orange skin tone itu ya. Kalau kita rubah saturationnya kan, kita lihat nih saturation mau kayak gimana, sedikit kurang. Luminance itu terang gelapnya, warna orange-nya. Masing-masing warna lainnya juga. Nah, saya agak terangin dikit. Hue-nya itu hue. Nah, hue-nya itu bagaimana orange bisa lebih ke merah, lebih ke kuning, lebih ke hijau dan sebagainya gitu. Saya agak kemerahan sedikit biar fresh gitu ya, biar fresh kelihatan. Nah, ini nggak pernah saya mainin kecuali ada penyimpangan di shadow highlight. Nah, ini sharpening saya biasanya, oh ya lupa tadi, ini clarity saya kurangin karena Nikon tajam banget, apalagi sama lensa Sigma. Saya kurangin supaya kalau ketemu klien-klien yang kulitnya agak kasar, jadi kita nggak capek ngedit seluruh kulit gitu, seluruh wajahnya. Bayangin beratus-ratus beribu-ribu foto kita harus edit wajahnya kan, nggak juga gitu ya. Nah, ini sharpening juga saya lebih suka menggunakan ini 82. Dan di masking itu kalau kita pegang alt sambil kita geser ini kelihatan. Saya lebih suka saya aktifin maskingnya sehingga ketajaman berada pada ujung-ujungnya saja. Jadi di kulit tuh nggak ikut-ikut tajam, gitu ya. Nah,
Lens correction, kita klik Sigma aja supaya langsung lurus, vignette-nya hilang. Nah, ini kamera calibration yang tidak ada di Capture One, hanya ada di Lightroom. Tidak seperti HSL yang merubah masing-masing warna, tapi ini ada RGB, red, green, blue. Tapi kalau kita rubah satu, ini mempengaruhi warna lainnya secara halus. Lembut, enak nih. Saya sering kali begini. Hijau ini saya nggak suka, gitu. Saya kurangi sedikit. Dan warna birunya saya naikin, jadi tetap ada merah-merahan kulitnya dengan, tapi biru yang naik bukan hijau. Dan itu percayalah, itu mempengaruhi keseluruhan warna ya. Hingga jadi enak, jadi menurut mata-mata kita. Mungkin kalian bisa lebih jago lah gitu. Nah, ada lagi nih yang biasanya saya edit di sini. Tadi lupa, HSL di bagian melati ini biasanya di yellow. Saya kurangin juga dikit supaya jangan terlalu mencolok gitu ya. Sama di green sedikit juga. Tapi hue-nya saya agak hijauin sedikit. Gitu aja, hijau sedikit. Gitu sih, masing-masing orang berbeda. Silahkan sesuai dengan selera Anda. Oke, gitu aja edit basic dari saya. Jangan lupa cari tempat yang enak, yang cahayanya bagus, yang subjeknya juga mendukung. Alhamdulillah kalau dapat klien yang cantik, dapat tempat yang bagus, tapi jangan mengeluh juga ketika dapat tempat yang jelek, klien yang kurang bagus. Jadi kesimpulannya, ujung-ujungnya setelah pakai setahun lebih ini, saya pribadi cukup puas. Bahkan saya bilang, sering orang barat katakan dia, it is worth every penny. Jadi apa yang kita keluarkan, uang yang kita keluarkan untuk membeli si Nikon Z6 ini sangat-sangat layak sih kalau menurut saya ya. Dan untuk di 2021 ini masih sangat-sangat worth it sekali buat teman-teman yang ingin upgrade. Kalau untuk videonya saya nggak cerita tadi, sepertinya lumayan juga, bagus juga. Dan untuk saat ini buat kalian yang masih mengidam-idamkan Nikon Z6 ini, masih bisa kalian dapatkan harga barunya sekitar 24 juta. Bisa didapatkan di toko-toko kamera terdekat atau di online juga banyak, dan ini sangat-sangat masih worth it untuk saat ini. Demikian dari saya teman-teman, nantikan konten-konten saya yang lain, mudah-mudahan bermanfaat. Dan jika bermanfaat dan jika kalian tertarik tentang benar-benar ngebahas wedding fotografi yang nggak seberapa dari saya ini, silakan like dan subscribe di bawah ini. Dan jangan lupa juga komen, share ke teman-teman gitu ya. Jangan lupa bersyukur. Insya Allah saya doakan kalian yang masih pengen ini, mudah-mudahan tulis komen amin kalau pengen kamera Z6 di 2021 ini ya. Thank you.